Oke, selamat malam Bapak Ibu. Jadi di video kali ini videonya direcord kurang lebih jam 11.10.45 tanggal 30 hari Rabu. Jadi saya lagi lihat-lihat market aja, lagi lihat-lihat market analisa karena mungkin 2 3 4 hari ini nggak terlalu fokus ngeliatin market karena ada urusan lain. Baru malam ini ngamatin lagi, liatin lagi, dan saya melihat satu peluang. Peluang apa? Yaitu peluang untuk market rebound di at least di awal Oktober lah, di minggu pertama, minggu kedua. Minggu pertama, minggu kedua. Jadi ya saya melihat potensi itu dan saya rasa ya oke lah saya buat video singkat untuk share. Nanti akan ada saham-sahamnya juga, saham-saham yang sepanjang bulan September itu ada yang turun tapi ada yang naik juga, tapi secara market maker analysis, secara broker summary analysisnya itu menarik. Nanti saya kasih listnya di belakang, Bapak Ibu tinggal analisa sendiri. Kita review dulu market bulan September. Jadi sepanjang bulan September itu market turun terus. Market turun terus, kurang lebih 7% saya cek di Indo Primer. Jadi satu bulan terakhir IHSG turun 7%. Jadi kalau performa investasi Bapak Ibu turun masih dekat area 7%, itu masih normal. Kenapa? Ya IHSG turun 7%, rasanya harusnya saham-saham portofolio kalau misalkan masih pegang ya. Masih pegang rasanya mungkin bisa minus 10 sampai 15%. Kalau udah minus nyamain ISG cuma 7% minus portofolionya itu rasanya udah oke. Kalau bisa positif oke. Bisa positif oke. Di 2 minggu terakhir, 2 minggu September terakhir kita nggak terlalu aktif baik di channel Telegram. Kenapa? Ya alasannya saya kasih di video review 5 akumulasi kemarin. Ya karena ngapain maksa trading di kondisi market yang seperti ini. Nah kita lihat sepanjang bulan September. Bulan September itu investor asing keluar sekitar berapa nih? 15, ya kurang lebih 15 triliun. 15 triliun keluar, dan keluarnya dari sini aja. Ada BCA, BRI, Telkom, BNI, dan seterusnya. Nah kalau kita lihat dari net buy sell asing yang di sini, di IPOT ini, kalau kita lihat adalah hampir mostly rata-rata saham movers, saham-saham movers, banking, consumer, infrastructure, itu semua rata-rata ada di net sell asing. Jadi ada di kolom net sell asing. Artinya apa? Artinya ya apa ya? Bisa dibilang ya ini biasanya kalau misalkan marketnya koreksi, cuma sekedar koreksi, itu biasanya akan ada saham yang dijadikan penyeimbang. Maksudnya gimana Pak? Misalkan BRI BCA-nya turun, Bank Mandirinya naik atau Unilever-nya naik. Nah, jadi ada saham penyeimbangnya biasanya. Kalau kita lihat sebulan terakhir ya di net sell semua. Saham penyeimbangnya ya saham-saham lapis 2, bahkan ada yang lapis 3 kalau kita lihat. Ada Bull, ada LPPF, ada RALS, ada Wood, ada Pol, ada Bevin, dan seterusnya. Jadi bukan saham-saham blue chip, saham-saham balancernya. Itu artinya apa? Itu artinya ya memang penurunannya cukup mengkhawatirkan. Penjualan asingnya juga cukup mengkhawatirkan. 15 triliun satu bulan loh, itu nilai yang cukup besar. Rasanya bulan Maret aja nggak sampai 15 triliun. Di bulan Maret aja nggak sampai 15 triliun. Tapi bulan September 15 triliun. Cuma sekali lagi, kalau kreatif trader bilang asing mah bebas, jadi bisa aja besok tiba-tiba inflow 1 triliun 2 triliun, who knows, siapa yang tahu. Nah terus apa Pak alasannya bulan Oktober awal, mungkin minggu 1 minggu 2 itu marketnya rebound. Alasannya apa? Alasannya kalau kita rubah ke time frame weekly itu dalam mungkin hampir setiap minggu. Jadi ada 5 minggu di bulan September. Bapak Ibu bisa lihat sendiri, 1 minggu, 2 minggu, 5 minggu. 5 minggu itu selalu merah candlenya. Ada satu candle doji sekali di minggu ketiga. Minggu ketiga candle doji, tapi seterusnya turun terus. Nah ini saya cuma buat riset kecil-kecilan aja. Saya buat riset kecil-kecilan. Kira-kira setelah
IHSG turun lebih dari lebih dari 5 sampai 9%. Jadi range antara 5 sampai 9% itu biasanya seperti apa kecenderungannya. Kecenderungannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang merah ini adalah kondisi ketika kriterianya sudah terpenuhi. Kriteria apa ya? Kriteria tadi yang penurunan sudah lebih dari range 5 sampai 8%. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada candle ya bulan Maret. Memang ini bulan Maret ini outliernya atau data khususnya, karena ada special event waktu itu COVID pertama kali, jadi panik, jadi ini turun. Tapi kalau kita lihat mundur ke belakang, sayangnya saya nggak bisa dapat datanya candle merah ini tanggal berapa aja, di Metastock nggak bisa. Cuma kalau kita lihat setiap candle merah biasanya akan ada rebound. Artinya apa? Ya, ini candle merah rebound, terus ini candle merah rebound lagi, candle merah rebound lagi, ini candle merah rebound sebentar turun, ini candle merah rebound lagi, walau turun lagi tapi at least ada reboundnya. Ini candle merah rebound lagi, candle merah rebound lagi. Jadi mostly memang rebound setelah indeks turun range 5 sampai 9%, 5 sampai 8%, sorry. Itu memang memang biasanya rebound. Mau reboundnya sekali dua kali, mau reboundnya cuma rebound jangka pendek aja terus turun lagi, atau reboundnya buat tren baru, ya biasanya akan rebound memang. Jadi berdasarkan data tersebut, dan sudah 5 minggu berturut-turut turun juga, jadi saya pikir rasanya investor asing juga kalau misalkan mau lanjut jualan lagi tentu harus jaga optimisme pasarnya, optimisme investor lokal. Jadi buat awal bulan Oktober menurut saya ya akan rebound. Dimana skema optimis saya, ini skema optimis, bisa salah bisa benar, tapi ya nggak apa-apa lah sesekali mencoba memprediksi. Tapi tetap balik lagi ke sahamnya ya, balik lagi ke sahamnya, trading plan-nya seperti apa. Jadi kalau skema optimis saya, indeks ada di sini. Skema optimis saya 1 minggu 2 minggu mungkin bisa dapat. Terus skema pesimisnya gimana, Pak? Kalau skema pesimisnya breakdown 4.700. Ini skema pesimis banget saya. Breakdown 4.700, dan kalau breakdown 4.700 saya sarankan lebih baik kalau memang tujuannya mau trading, lebih baik exit dulu, karena itu support yang cukup support yang cukup berat nih. Ya, 4760-an. 4760-an. Ini support yang cukup kuat. Jadi yang cukup krusial lah bisa dibilang. Cukup krusial. Ini area coret-coretan saya. Ya, silakan mau diikuti mau enggak terserah, analisa masing-masing. Jadi dari situ skema optimis, skema pesimisnya di bawah 48 nyampe 47, skema konservatifnya ya akan buat base di sini. Bisa buat untuk turun lagi, bisa buat untuk naik lagi. Gitu. Cuma TA menurut saya ya gunakannya sebagai risk reward ratio aja di saham. Ini mah kalau buat IHSG ya buat kita coba-coba aja memprediksi arah harga. Oke, nah selanjutnya gimana untuk list sahamnya, Pak? Untuk list sahamnya. Jadi di sini saya udah ada beberapa list saham yang kita akan bahas satu-satu di sini. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan ini adalah saham-saham ini. Mungkin minggu ke-1, minggu ke-2 Oktober ya. Di sisa minggu ini 1 sampai 9, hopefully marketnya rebound terus di atas 51 bisa tahan, itu oke banget sih. Ada Hoki, ada SSIA, ada Wood, ada Java, NKP, dan seterusnya sampai S Hardware. Dan yang saya lihat, ini saya masih berpikir mau saya bahas atau enggak, yaitu adalah saham-saham ex reksadana yang kemarin bermasalah, aset manajemen yang kemarin kena, lalu ada saham-saham dari institusi A, tahu sendiri lah A bintang-bintang apa,
itu yang saya lihat beberapa mulai diangkatin lagi. Tentu mulai diangkatin lagi ada kepentingan. Waktu itu pemain-pemain besar banyak yang nyangkut. Banyak yang nyangkut karena apa ya? Karena ini, karena kasus, bukan kasus tapi karena permasalahan beberapa reksadana yang waktu bulan November, Desember, Januari itu bermasalah. Itu banyak pemain besar yang nyangkut di atas. Mungkin sekarang udah agak tenang, udah bisa dikerek lagi. Nah, cuma nanti deh saya pikirin bijak nggak saya bahas ini. Takutnya orang langsung telan aja, langsung beli-beli aja. Nanti coba saya pikirin. Cuma saham-saham reksadana bermasalah dan aset manajemen plus sahamnya A titik-titik ini mungkin bisa diamati lah, bisa diperhatikan, bisa buat trading cepet. Ingat ya, bisa buat trading cepet. Jangan sampai nyangkut. Stop lossnya ketat. Yang pertama, oke, kita bahas sahamnya langsung. Yang pertama itu ada Hoki. Hoki ini saya urutin dari likuiditas ya, dari yang biasa aja sampai likuiditasnya cukup oke. Nah, saham Hoki, saham Hoki ini Hoki sama Wood biasa saya kategorikan. Hoki sama Wood, dua saham ini adalah pegangan dari beberapa institusi yang saya tahu. Wood 1 bulan terakhir akumulasi, kalau kita lihat grafiknya pun sepanjang September. Nah, ini kinerjanya sepanjang September, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Wood sepanjang September turun 5,5%. Ya, 5,5%, tapi bandarmologinya, market maker analisisnya masih bagus. Dan saya selalu bilang buat saham Wood, ini saham sebelumnya pegangan institusi. Ya, jatuh karena ada ya problem reksadana waktu itu. Cuma saham Wood ini masih menarik. Saham Wood, saham Hoki juga sama sebenarnya. Saham Hoki juga sama. Hoki makan retailnya jualan semua. Ini dulu Hoki sempat kita rekomendasikan di kisaran sini, sekarang udah 755. Nah, ini Hoki masih menarik. Trennya pun masih naik sih. Trennya masih naik. Itu buat saham Hoki. Nah, kita lihat trennya masih naik. Ini kan channeling. Trennya masih naik buat saham Hoki. Itu. Terus selanjutnya ada apa lagi? Ada SSI ya. SSI ini naik, volumenya mulai spike terus. Kalau kita lihat sebulan terakhir, akumulasi cukup signifikan secara rasio. Lalu memang udah naik 14% ya, seperti Bapak Ibu lihat sendiri. Sahamnya naik diikuti dengan volume yang ikut naik. Ini buat SSI ya. Kalau ini mata saya ya, nggak tahu mata Bapak Ibu. Ya biasa kan manusia matanya mencocokkan gambar apa yang pernah dia lihat. Kita lihat di sini technical, tarik dari sini, ini ada pattern apa? Triangle. Jadi ini resistennya 450 break, bisa sangat menjanjikan untuk SSI ya. So far market maker analisisnya pun cukup oke. Tinggal risk reward rasionya Bapak Ibu ukur masing-masing. Selanjutnya ada JAPFA. Nah, ini JAPFA ini berita terakhir yang buat harga saham dia naik itu adalah berita akuisisi 100% saham Sunrise. Cuma beritanya muncul 1 hari terus hilang. Nah, biasanya saham-saham yang mau ada corporate action seperti ini, biasanya pertama kali berita muncul itu buat teaser doang. Nanti ketika harga saham JAPFA udah mulai naik lagi, itu biasanya beritanya muncul lagi. Pasti seperti itu. Nah, ini sebulan terakhir JAPFA diakumulasi untuk saham JAPFA, retailnya jualan, YPPD, cuma YP-nya memang agak abnormal, tapi it's okay lah. So far keseluruhan masih akumulasi buat buat JAPFA. Coba kita lihat BDM-nya. Ya. Ini akumulasi terus. BDM-nya akumulasi terus untuk saham JAPFA. Selanjutnya ada INKP. Ini INKP bagus banget. Bandarmologinya, market maker analisisnya bagus sekali. Cuma ya silakan diukur aja risk reward rasionya. Rasanya INKP pun masuk list akumulasi minggu ini ya. Koreksi kalau saya salah. INKP ini menarik buat awal Oktober, minggu kedua Oktober itu menarik.
Lalu ada MDKA. Nah, ini juga menarik, ada Tebik, ada United Tractor, sama ada S Hardware. Nah, ini pun menarik. S Hardware sepanjang September turun dan naik lagi. S Hardware menarik. Gitu. Jadi ya silakan dianalisa sendiri risk rewardnya seperti apa. Yang pasti kalau outlook secara keseluruhan market mungkin masih akan turun lagi. Cuma ya tadi saya bilang, kita cuma cari pantulan aja. Pantulan beberapa hari dan ini saham-sahamnya. Dan biasanya saham-saham yang diakumulasi itu ketika indeks turun, itu sahamnya ikut turun, pasti ikut turun. Biasanya ikut turun, cuma biasanya turunnya tanpa volume. Nah, kalau tanpa volume gitu Bapak Ibu bisa coba spekulasi untuk masuk dan bisa jual ketika marketnya rebound, atau bahkan marketnya rebound intraday pun kadang sahamnya ikut rebound juga. Seperti itu sih. Jadi ini saham-sahamnya silakan dianalisa lagi, diukur lagi risk reward rasionya masing-masing. Misalkan INKP ini udah tinggi banget INKP nih. Cuma risk rewardnya masuk nggak Bapak Ibu? Kalau risk rewardnya masuk ya go ahead, silakan. So far bandarmologinya atau market maker analisisnya bagus. Market analisisnya bagus. Seperti itu. Jadi silakan analisa lagi risk to reward rasionya. Kalau kata orang-orang di grup kita, di grup belajar saham plus, kalau dikasih makanan dikunyah dulu, jangan langsung ditelan, nanti keselak. Kalau keselak yang repot diri sendiri. Seperti itu. Jadi silakan analisa lagi habis dapat li sahamnya. Nanti saham-saham kayak Java, terus ada MDKA, ada S Hardware, itu Tebik, itu pun udah di broadcast di channel tele. Jadi mungkin saham lain pun akan saya broadcast. Pak, kenapa di broadcast? Nanti investor retailnya banyak, nanti market makernya nggak jadi naikin. Nah, ini saya udah pilihin saham-saham yang likuiditasnya cukup oke. Jadi no problem. Likuiditas cukup oke, jadi no problem. Dan ini ada 10 saham juga toh. Nggak mungkin investor retail masuk ke 10-10-nya. Pasti ada yang masuk INKP, pasti ada yang masuk Java, atau mungkin sudah di dalam Java, pasti ada yang masuk S Hardware, dan seterusnya. Seperti itu. Kecuali kalau saya cuma sebut satu saham, misalkan saham hoki aja. Nah, itu baru mungkin bisa keganggu market makernya. Cuma kalau saya sebut banyak saham dan likuiditas masing-masing saham pun oke, rata-rata di atas 20-30 miliar transaksi harian, saya rasa nggak masalah, no problem. Seperti itu. Oke, mungkin dari saya cukup sampai di sini. Ya, semoga Oktober jadi bulan yang manis sebelum November turun lagi. Kita berharap sama-sama Oktober jadi bulan yang manis. Ya, kita lihat aja gimana perkembangannya indeks. Yang pasti selalu batasi resikonya aja sih kalau menurut saya. Selalu batasi resikonya aja. Batasi resiko gitu. Oke. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada masukan mau video apa, silakan Pak bahas emiten ini, silakan boleh dikirimkan. Nanti coba saya elaborate apakah bisa dibahas atau tidak. Gitu. Oke. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.